Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami ingin menjelaskan tentang tugas kami, yaitu dengan judul Sistem Informasi Rental CD. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Rahma Destriani selaku moderator. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Novita Sari. Boleh on cam. Yang kedua ada M. Agutri Dian Prawira. Halo. Yang ketiga ada M. Maftu Isan. Halo. Yang keempat ada Putri Ayu Mansyuroh. Dan yang terakhir ada Hairunisa Adabiyah. Baiklah. Di sini kami langsung saja masuk untuk bab 3, yaitu analisis dan perancangan. Untuk yang pertama, yaitu sistem informasi rental CD, untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Maftu Isan. Kepada Maftu Isan dipersilakan. Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas tentang sistem yang akan kami buat, yaitu bab 3, analisis dan perancangan. Sistem informasi rental CD. Sistem rental CD ialah sistem yang digunakan untuk mempermudah transaksi peminjaman dan pengembalian CD. Sistem ini nantinya diharapkan dapat membantu pembuatan laporan transaksi rental CD dalam jangka waktu tertentu. Adapun kelas yang akan digunakan ialah CD rental, jenis CD member, peminjaman dan pengembalian. Metode yang digunakan pada semua kelas terdiri dari insert, delete, update, dan view. Sedangkan pada kelas peminjaman dan pengembalian ada metode tambahan yaitu pause. Nah, ini merupakan ada beberapa tabel yaitu CD rental, jenis, member, dan juga peminjaman dan pengembalian. Selanjutnya yaitu ada use case diagram. Use case diagram menggambarkan siapa saja aktor yang melakukan prosedur dalam sistem serta fungsi-fungsi yang terlibat dalam fungsi pada sistem tersebut. Adapun use case diagramnya langsung saja. Nah, ini merupakan use case diagram dari sistem informasi rental CD yang dimana admin itu ada login, ada pendataan CD, dan juga pendataan jenis CD. Adapun transaksi antara admin dan juga penyewa yaitu pendataan member, pendataan peminjaman CD, dan pendataan pengembalian CD. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ihsan. Selanjutnya yaitu tentang skenario dan kandidat akan dijelaskan oleh Agutri Dian Prawira. Pada Dihan dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu skenario use case diagram. Setelah membuat use case diagram dan sudah mengetahui fungsional masing-masing use case, sekarang waktunya untuk menjabarkan alur kerja dan atau step-step use case melalui skenario. Terdapat 7 tabel. Yang pertama yaitu login, aktor admin, tipenya primary, dan tujuannya admin melakukan login. Seperti tabel yang bisa dilihat. Lalu yang kedua yaitu pendataan CD. Aktor adalah admin, tipenya primary, dan tujuannya mendata CD yang akan direntalkan seperti tabel yang bisa dilihat. Lalu di tabel ketiga yaitu pendataan jenis CD. Aktornya masih admin dengan tipe primary dan tujuan mendata jenis-jenis atau kategori CD yang akan direntalkan seperti tabel yang bisa dilihat. Lalu tabel 4 yaitu pendataan member. Aktor admin dan juga penyewa bertipe primary dan tujuan mendata membuat member yang akan digunakan menyewa untuk peminjaman CD seperti tabel yang bisa dilihat. Lalu tabel kelima yaitu pendataan peminjaman CD dengan aktor admin dan penyewa bertipe primary bertujuan mendata peminjaman CD oleh penyewa dengan tabel yang bisa dilihat sebagai berikut. Lalu di tabel ke-6 dengan nama use case pendataan pengembalian CD. Aktor, admin, dan penyewa bertipe primary bertujuan mendata pengembalian CD oleh penyewa seperti tabel yang bisa kita lihat. Lalu
di selanjutnya yaitu candidate class dapat ditentukan dengan melihat skenario use case yang telah dibuat. Adapun berikut candidate class pada sistem informasi rental CD. Sebagai berikut terdapat 7 kategori objek. Yang pertama objek fisik, kedua transaksi, ketiga bukti yang terlibat pada transaksi, 4 peran, 5 piranti, 6 proses, dan 7 katalog. Nama objek dan perlu tidak perlunya bisa dilihat di tabel yang ada. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dihan. Selanjutnya untuk sekuen dan collaboration diagram akan dijelaskan oleh Saudari Putri. Kepada Putri dipersilakan. Selanjutnya yaitu sequence diagram. Objek-objek dalam sequence diagram diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Sequence diagram terdiri atas 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal yang merepresentasikan waktu dan dimensi horizontal yang merepresentasikan objek-objek yang terkait. Berikut ini adalah sequence diagram dari sistem informasi rental CD. Dapat dilihat pada layar. Yang pertama ada sequence diagram login, lalu ada sequence diagram pendataan CD. Selanjutnya, sequence diagram pendataan jenis CD, sequence diagram pendataan member. Selanjutnya ada sequence diagram peminjaman CD dan sequence diagram pengembalian CD. Selanjutnya yaitu collaboration diagram. Collaboration diagram berfokus pada relasi-relasi yang terjadi antara objek yang satu dengan objek-objek yang lainnya. Berikut ini merupakan collaboration diagram dari sistem informasi rental CD. Yang pertama ada collaboration diagram login. Selanjutnya collaboration diagram pendataan CD. Selanjutnya collaboration diagram pendataan jenis CD. Lalu ada collaboration pendataan member. Lalu ada collaboration peminjaman CD. Dan yang terakhir collaboration pengembalian CD. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Putri. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang state diagram dan activity diagram yang akan dijelaskan oleh Saudari Bia. Kepada Bia dipersilakan. Selanjutnya merupakan state diagram. Nah, state diagram ini sendiri mendeskripsikan sebuah perilaku sistem, di mana semua kondisi yang mungkin muncul sebagai sebuah objek ataupun event. Nah, di state diagram ini sendiri, kami memiliki beberapa state diagram. Yang pertama, login. Yang kedua, ada pendataan CD. Yang ketiga, pendataan jenis CD. Yang keempat, pendataan member. Kelima, ada state diagram pendataan peminjaman CD. Lalu yang terakhir, pendataan pengembalian CD. Kemudian, selanjutnya, merupakan activity diagram. Nah, activity diagram ini menjelaskan tentang alir kegiatan di mana suatu sistem berawal, keputusan yang mungkin akan terjadi pada suatu sistem, dan bagaimana sistem tersebut akan berakhir. Di sini terdapat 2 activity diagram. Yang pertama, user activity diagram. Pada user activity diagram ini, aktornya adalah penyewa, di mana penyewa akan mendatangi admin, kemudian akan melakukan pendataan member, peminjaman CD, dan pengembalian CD, hingga melakukan keputusan yang mungkin terjadi, yaitu melakukan pembayaran denda keterlambatan pengembalian CD. Kemudian ada admin activity diagram. Pada admin activity diagram ini, admin sendiri akan membuka sistem dan melakukan login, di mana admin akan memilih menu pendataan CD atau pendataan jenis CD. Kemudian, admin akan menginput atau mengedit pendataan dan jenis-jenis CD tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Bia atas penjelasannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu materi terakhir tentang komponen diagram dan deployment yang akan dijelaskan
saudari Novita. Kepada Novita dipersilakan. Selanjutnya yaitu mengenai komponen diagram. Komponen diagram atau diagram komponen merupakan diagram yang dibuat untuk menggambarkan struktur dan ketergantungan antara kumpulan komponen dalam sebuah sistem. Berikut ini komponen diagram sistem informasi rental CD. Di mana aplikasinya yaitu SI Sistem Informasi Rental CD dan database-nya yaitu CD rental. Kemudian terdapat 3 transaksi yaitu peminjaman CD, pendataan member, serta pengembalian CD. Selanjutnya mengenai deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang digunakan untuk memetakan software ke processing node, menunjukkan konfigurasi elemen pemroses pada saat runtime, dan software yang ada di dalamnya. Berikut deployment diagram sistem informasi rental CD. Terdapat database server, yaitu MySQL dan PHP MyAdmin, serta application server atau sistem perentalan, application server sistem perentalan, kemudian komputer yang dijalankan oleh admin, dan printer. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Novita Sari. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan sistem kami, yaitu sistem rental CD. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.